virtual Santo Yohakim. Teman-teman, sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Teman-teman, untuk memulai pertemuan hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, karena kami Engkau izinkan berdoa rosario bersama secara virtual. Berkatilah kami agar dapat berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, salam jumpa. Kamu semua tentu punya salib kan di rumah? Nah, kalau kamu lihat salib, apakah kamu tahu kenapa ya kok Yesus mau disalib? Sekarang kita ikuti ya kisah sengsara Yesus yang membuat Yesus akhirnya mati disalib. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia karena ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Sewaktu Yesus hidup di dunia, Dia melakukan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, meredakan angin kencang dan badai. Bahkan, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tetapi orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi tidak senang dengan apa yang dilakukan Yesus. Apalagi Yesus menyebut dirinya anak Allah. Mereka lalu berunding untuk menangkap dan membunuh Yesus. Salah satu murid Yesus, namanya Yudas Iskariot, mau bekerja sama untuk menangkap Yesus. Suatu malam, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Lalu Yudas dan pasukan tentara datang. Yesus dibawa menghadap pengadilan agama untuk disidang. Mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau betul juru selamat dan anak Allah?" Yesus mengatakan, "Engkau sendiri yang mengatakannya begitu." Mereka lalu marah dan Yesus dinyatakan bersalah, makanya harus mati. Dari pengadilan agama, Yesus dibawa menghadap Pontius Pilatus, seorang penguasa Romawi, karena waktu itu daerah tempat tinggal Yesus dikuasai oleh orang Romawi. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah. Yesus akan dicambuk lalu dibebaskan. Tetapi orang-orang Yahudi marah. Mereka berteriak-teriak minta Yesus dihukum mati. Akhirnya Pilatus menyuruh prajurit menyalibkan Yesus. Yesus disiksa, dimahkotai duri. Yesus sangat sedih. Karena sudah kesakitan dan sedih, Yesus jatuh. Prajurit lalu minta seorang yang lewat, bernama Simon dari Kirene, untuk membantu Yesus memanggul salib. Setelah tiba di Bukit Golgota, atau disebut juga Bukit Tengkorak, Yesus disalibkan bersama dua penjahat di kiri dan kanannya. Ada orang yang berkata, "Kalau engkau benar-benar anak Allah, coba turun dari salib." Yesus sangat sedih. Dia harus menderita dan mati di salib untuk menebus dosa-dosa seluruh manusia. Keadaan menjadi gelap. Lalu jam 3 sore,
Yesus wafat. Terjadi gempa bumi. Tirai bait Allah terbuka lebar. Seorang prajurit yang melihat kejadian itu berkata, "Sungguh, orang ini benar anak Allah." Yusuf dari Arimatea, salah seorang pengikut Yesus, datang untuk mengurus pemakaman Yesus. Ia membaringkan jenazah Yesus di sebuah makam batu yang masih baru. Yesus berada di dalam alam kematian sampai saat kebangkitan. Nah, anak-anak, begitulah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang anak-anak makin mengerti ya kenapa Yesus mau menderita dan mati di salib. Yesus sangat sayang kepada semua ciptaannya, termasuk kamu semua, anak-anak Bina Iman Yoakim. Anak-anak juga sayang kan kepada Yesus? Kalau begitu, kita tunjukkan ya kasih sayang kita kepada Yesus. Caranya gimana? Anak-anak kan lagi sekolah, belajar yang rajin, dan juga rajin berdoa. Sayang pada papa dan mama, saudara dan teman, dan juga anak-anak bisa membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan kamu semua. Dan juga memelihara tanaman serta tidak buang sampah sembarangan. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan Yesus akan senang, karena berarti kita tidak berbuat dosa yang membuat Tuhan Yesus sedih. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa rosario peristiwa sedih untuk menghibur Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib. Teman-teman, untuk menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama pertemuan ketiga ini. Semoga kami anak-anak-Mu semakin rajin berdoa rosario. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di lordes di goa, sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Wah, adik-adik, tak terasa ya, ternyata pertemuan dia kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan dia berikutnya. Bye! Di lordes di goa, sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Di lordes di goa, sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria.